Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Nama Budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gusti Putu Altus Jantara dengan NIM D1B1220008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan mata kuliah Mikrobiologi Pertanian. Langsung saja. Pengertian mikroorganisme. Mikroorganisme atau mikrob atau jasad klinik adalah organisme yang berukuran sangat kecil, sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan. Mikroorganisme disebut juga organisme mikroskopik. Mikroorganisme seringkali bersel tunggal, uniseluler, maupun bersel banyak, multiseluler. Namun beberapa protista bersel tunggal masih terlihat oleh mata telanjang, dan ada beberapa spesies multisel tidak terlihat mata telanjang. Adapun kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme. Kriteria yang digunakan dalam klasifikasi mikroorganisme meliputi ciri-ciri morfologi, bentuk dan struktur sel, sifat fisiologi, misalnya sumber karbon yang digunakan, karakteristik genetik, DNA atau RNA, dan sifat-sifat biokimia lainnya. Mikroorganisme dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai tingkat taksonomi, seperti kerajaan, filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Adapun jenis-jenis mikroorganisme, yaitu virus, alga, protozoa, dan jamur. Adapun metode untuk mengklasifikasikan mikroorganisme. Yang pertama, metode genetik. Metode ini menggolongkan mikroorganisme berdasarkan karakteristik fenotipik seperti morfologi, bentuk dan struktur sel, penggunaan sumber karbon, produksi enzim, dan kemampuan mendegradasi makromolekul. Yang kedua, metode numerik. Metode numerik menggunakan analisis numerik untuk mengklasifikasikan mikroorganisme. Yang ketiga, metode molekuler. Metode molekuler menggunakan analisis molekuler untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan mikroorganisme. Metode klasifikasi mikroorganisme tersebut membantu dalam memahami keragaman mikroorganisme dan hubungan evolusioner di antara mereka. Adapun perbedaan prokariota dan eukariota. Perbedaan antara prokariota dan eukariota terletak pada struktur sel, proses metabolisme, dan cara reproduksi. Menurut struktur sel, prokariota memiliki struktur sel yang sederhana. Mereka tidak memiliki membran inti nukleus yang memisahkan materi genetik dari sitoplasma. Sedangkan eukariota memiliki struktur sel yang kompleks. Mereka memiliki membran inti yang memisahkan materi genetik DNA dari sitoplasma. Dalam proses metabolisme pada prokariota terjadi di sitoplasma. Mereka memiliki kemampuan untuk menghasilkan energi melalui respirasi aerobik. Respirasi aerobik atau fermentasi beberapa prokariota juga dapat melakukan fotosintesis. Sedangkan eukariota, metabolisme pada eukariota terjadi di berbagai organisme seperti mitokondria, respirasi aerobik, kloroplast, fotosintesis, dan kompleks Golgi. Dalam cara reproduksi, prokariota dapat berproduksi secara aseksual melalui pembelahan biner, di mana satu sel membelah menjadi dua sel anak yang identik. Sedangkan eukariota dapat berproduksi secara aseksual melalui mitosis, di mana sel anak yang dihasilkan memiliki materi genetik yang sama dengan sel induk. Adapun klasifikasi virus mulai dari domain sampai spesies. Klasifikasi virus melibatkan pengelompokan virus ke dalam kategori taksonomi yang berbeda, mulai dari tingkat domain hingga spesies. Dalam tingkat domain, klasifikasi virus tidak ada domain yang secara khusus ditetapkan seperti pada klasifikasi organisme lainnya. Dalam kerajaan, virus tidak termasuk dalam kerajaan seperti pada klasifikasi organisme lainnya. Virus memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari organisme lain.
dalam filum. Virus tidak diklasifikasikan ke dalam filum seperti pada organisme lainnya. Virus memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisme yang memiliki struktur sel. Pada kelas, virus tidak diklasifikasikan ke dalam kelas seperti pada organisme lainnya. Virus memiliki variasi yang luas dalam hal struktur dan siklus hidup. Dalam ordo, virus diklasifikasikan ke dalam ordo berdasarkan karakteristik dan sifat-sifat yang dimiliki. Namun ordo virus biasanya diakhiri dengan virdes. Dalam famili, virus diklasifikasikan ke dalam famili berdasarkan kesamaan genetik dan sifat-sifat yang dimiliki. Namun famili biasanya diakhiri dengan virdoi. Kesimpulan. Kita masuk kesimpulan, mikroorganisme atau jasad klinik adalah organisme yang berukuran sangat kecil, sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan. Mikroorganisme disebut juga organisme mikroskopik. Mikroorganisme seringkali bersel tunggal, uniseluler, maupun bersel banyak, multiseluler. Virus juga termasuk ke dalam mikroorganisme meskipun tidak bersifat seluler. Perbedaan prokariota dan eukariota mencerminkan tingkat kompleksitas dan kemampuan adaptasi yang berbeda antara kedua kelompok ini. Meskipun prokariota umumnya lebih sederhana, mereka memiliki peran penting dalam ekosistem dan memiliki kemampuan untuk bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan. Eukariota dengan struktur yang lebih kompleks memiliki kemampuan yang lebih luas dalam melakukan berbagai proses biologis. Klasifikasi virus melibatkan pengelompokan virus ke dalam kategori taksonomi yang berbeda, mulai dari tingkat domain hingga spesies. Baik, demikian hasil presentasi yang telah saya paparkan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.